Semakin seru di sini dan kita sudah tiba di segmen terakhir. Sebelum saya berikan tadi ke Dr. Nadia dan juga Mas Tulus, tadi Pak Benny ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Jadi Tauhid? dari data BPS-nya Thailand itu penerapan rokok kemasan polos terbukti tidak menurunkan prevalensi perokok dan bahkan meningkatkan rokok ilegal yang sebelumnya hanya sekitaran 11%, setelah penerapan itu jadi 25%. Kemudian di beberapa negara lain juga sama seperti Australia maupun Perancis. Jadi semuanya ada data dari negara-negara yang bisa dijadikan sebagai acuan nih, Dr. Nadia menanggapinya. Jadi ada sisi dampak dari industri, ekonomi, kemudian meningkatnya rokok ilegal, belum dari aspek hukumnya. Bagaimana pada akhirnya Kementerian Kesehatan meramu semua masukan-masukan ini menjadi kebijakan yang mungkin akan lebih bisa diterima oleh mayoritas stakeholders. Bagaimanapun juga ekonomi adalah salah satu yang kita pertimbangkan. Tapi pada tujuan akhir itu adalah kita memberikan dan sebagai pertimbangan utama adalah bagaimana masyarakat ini kita jaga atas hak-hak kesehatannya. Dan kalau kita berbicara sekarang memang dampaknya mungkin tadi ada bisa penurunan dari cukai rokok. Tapi sebagian besar dari cukai rokok itu digunakan kembali untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Kenapa kemudian kita nggak lebih hulu aja tariknya? Kita cegah dulu, jangan sampai orang rokok, jangan sampai orang tertarik pada untuk merokok, kemudian dia tidak berdampak pada kesehatannya. Karena memang kalau saya merokok hari ini, saya dapat kanker parunya 30-40 tahun lagi. Ada tidak sih pendekatan alternatif yang mungkin lebih holistik, yang bisa diterapkan untuk bisa mengurangi kebiasaan merokok, tetapi juga tidak sampai berdampak buruk pada industri? Ya, jadi kita tentunya bukan coba-coba ya. Makanya kenapa kita benchmark dengan negara-negara lain, benchmark dengan organisasi kesehatan dunia, apa yang kemudian negara maju lakukan, itu sebenarnya jadi salah satu pertimbangan kita. Kita tidak membuat suatu ide yang entah turun dari mana, belum tahu. Tapi kembali lagi bahwa semua ini harus dilakukan dan semua juga mengatakan bahwa harus dilakukan secara multi intervensi. Nggak bisa soalnya single intervensi seperti itu. Dan semua juga saya rasa berdampak. Jepang sebagai salah satu produsen rokok, begitu dia mengetatkan tentang aturan rokok, pasti terdampak juga. Tapi kemudian dia mencari resource lain. Artinya bukan kita terus bertahan, wah cukai ini harus kita pertahankan supaya nggak turun. Karena menyumbangkan pajak yang cukup besar untuk kita. Tapi kita harus lihat lagi, ada nggak sih cara untuk bisa mendapatkan negara tanpa harus kemudian banyak masyarakat kita yang terdampak. Ada tidak caranya? Ke Mas Ali dulu. Ini Mas masyarakat Ali. yang mana ini Bu? Hak masyarakat siapa di situ? Yang Ibu maksud? Apakah yang non perokok atau yang mana? Menurut Pak Ali, saya tidak mungkin kan hanya mendengarkan masyarakat industri rokok. Betul, karena jadi kita adalah masyarakat, kembali anak-anak usia MK tadi 6 2009 misalnya ya, di situ MK membagi klaster terhadap kelompok masyarakat quote and quote-nya yang ada dalam ekosistem pertembakuan itu ada 3. Yang pertama adalah yang memang tidak merokok, yang kedua adalah yang perokok, dan yang ketiga itu adalah sektor industri. Ketiganya oleh MK dikatakan perlakukanlah secara proper, secara proporsional sehingga hak mereka itu bisa terafiliasi, terjamin secara bersamaan. Nah, sebenarnya kalau kita meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, itu menjawab kegelisahan di MK. Karena FCTC merupakan the biggest solution, the best solution untuk pengendalian tembakau. Di satu sisi pengendalian terhadap kesehatannya baik, sukses. Di sisi lain dimensi ekonominya sangat baik. Jadi di seluruh dunia saat ini pengendalian tembakau yang kuat itu tidak merontokkan ekonominya. Kemudian soal rokok ilegal nih Mas Taufik. Rokok ilegal itu dari data yang ada kali ini memang tinggi, tapi tidak tertinggi. Jadi sebenarnya fluktuatif. Nah kalau saya lihat datanya lagi, rokok ilegal yang fluktuatif ini tahun 2016 itu ada 12,1%, kemudian 2014 11,7%, saat ini dari survei KISDI itu sekitar 10,77%. Nah itu berkelindan dengan aspek law enforcement, aspek penegakan hukum. Nah kita khawatir bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya itu melemah. Baik, oke, Mas Tauhid. Saya komentar soal FCTC ya. Ada 183 negara, 6 negara ya telah menandatangani tapi belum ratifikasi, 8 negara belum menandatangani. Ada 11 poin.
Tapi ada 2 poin yang kenapa kita belum. Ini berbeda dengan negara lain karena Indonesia masih mempertimbangkan petani tembakau dan industri tembakau. Ini bahan dari teman-teman Kementerian Kesehatan. Artinya kalau kita memang meratifikasi, kita harus menghilangkan adanya petani tembakau. Di FCTC tidak ada satu pasal pun yang sifatnya menghilangkan petani tembakau atau industri. Justru memberikan satu perlindungan agar petani itu lebih diperhitungkan. Karena selama ini petani tembakau kita itu underdog, sering dikalahkan oleh kepentingan industri. Ketika kita meratifikasi, kemudian ada pembatasan, pemajangan dan sebagainya, kan penurunan produksi. Ketika produksi turun, petani mau menjual kemana begitu ya. Artinya kalau kita meratifikasi itu, produksi turun, ya petani kehilangan pekerjaan. Dan ingat, sudah beberapa kali, seingat saya juga pernah ikut dalam pertemuan Bappenas, WHO, tidak ada solusi karena petani dicoba untuk beralih ke misalnya tanaman kentang atau tanaman hortikultura lain, ternyata tidak mungkin merubah budaya itu dalam waktu cepat. Sudah beberapa kali dicoba dan itu yang kemudian ya pemerintah saya kira waktu itu ya kita belum siap untuk meratifikasi itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal ilegal ya memang fluktuatif. 2016 pernah tinggi begitu ya. Artinya kita khawatir gitu kalau misalnya ya kemasan ini menjadi sangat seragam ya, ilegalnya akan semakin mudah dibuat begitu. Intinya gitu ya, ketika mudah dibuat dan siapapun mendapatkan semua sumber daya, ya harga akan turun dan ini kemudian yang punya dampak ke kesehatan. Justru berbalik arah begitu. Oke, manfaat kembali lagi ya, kita balik lagi manfaat bahwa standarisasi ini adalah sebenarnya mengurangi ketertarikan, ya kan? Mengurangi ketertarikan anak dan remaja yang mungkin mereka belum punya cukup informasi tersebuah produk yang sifatnya adiktif. Ini satu. Kedua, juga kita bisa menghilangkan nih, ada kesan-kesan atau pesan-pesan, wah kalau yang rokok jenis ini lebih aman daripada rokok yang jenis ini. Nah, jadi itu artinya kita menyamakan dari sisi aspek kesehatan, rokok apapun juga, zat apapun juga, itu adalah zat adiktif yang nanti itu dan sudah banyak juga ke depannya bagaimana dampak dari adiktif ini. Oke, 2 menit terakhir, semuanya masing-masing dapat 2 menit. Pak Beni, silakan terakhir. Baik, jadi sebenarnya ya semua sepakat untuk pengendalian rokok, karena rokok memang produk yang dikendalikan. Cuman caranya dengan seperti apa? Ya, caranya dengan cukai sudah satu pengendalian. Kemudian peraturan pemerintah yang lama 109 juga itu sebenarnya sudah cukup pengendalian yang menurunkan prevalensi atau keleluasaan industri rokok, berjualan rokok, iklan rokok sudah diatur sebenarnya situ. Mau apa lagi? Cuman yang paling kurang yang masih lemah adalah pengawasannya. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa sebaiknya kita sama-sama mengeroyok sisi gelapnya industri ini. Ya, tetapi permasalahannya lagi agak sulit ya kami dari industri rokok bertemu dengan Ibu Nadia dari Menteri Kesehatan karena ada satu barier menurut FCTC katanya nggak boleh bertemu dengan industri. Padahal kita ingin diskusi sehingga dalam membuat peraturan PP termasuk RPMK ini sendiri ya kita sangat minim dilibatkan. Karena ketemunya di sini nih. Ya ketemunya di sini. Iya. Dia nggak boleh mau kayak siapa? Tidak. Jadi lebih mengikuti FCTC ketimbang Perpres ataupun undang-undang sebenarnya seperti itu. Baik, kalau begitu kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini kan masih dalam proses penyusunan lagi ya Bu ya. Sekarang sudah alhamdulillah ada momen ini sudah mendengarkan lagi masukan-masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan suatu kebijakan yang secara legalitas juga tidak perlu dipertanyakan lagi, yang secara manfaat, yang secara aspek penerimaannya juga lebih banyak bisa diterima oleh banyak aspek dan industri. Terima kasih Dr. Nadia, Mas Tulus, Pak Beni, Mas Tauhid dan juga Mas Ali sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, sekian Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.